Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang indah yang kami boleh naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau dimuliakan, biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan boleh berkenan kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau ampuni hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan yang baru daripada ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan, biarlah kami yang hadir pada hari ini maupun mereka yang dalam ibadah online semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar? Amin. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul Christ is all. Kristus adalah segalanya. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal kata Injil di dalam Alkitab. Kita sendiri pasti mengetahui Injil artinya kabar baik, evangelion dalam bahasa aslinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa kabar baiknya? Ketika disebut kabar baik, maka harus ada kabar baik di dalamnya. Ketika saudara menerima kabar baik, saudara senang. Tetapi kabar baiknya apa? Itu yang kita perlu bersama-sama mengerti. Ketika Injil dikatakan sebagai kabar baik, dan kita perlu mengerti kabar baiknya. Dan kabar baiknya adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tetapi kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya? Saudara, izinkan saya menyaksikan kesaksian dari keluarga kami. Sebetulnya keluarga kami sekarang sedang dan masih berduka karena papa mertua saya atau papa dari Sarah hari Jumat yang lalu dipanggil Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ceritakan sedikit. 1 tahun sebelumnya, papa didiagnosis terkena kanker pankreas, saudara. Kemudian kondisi tubuh mulai menurun, kami mencoba untuk penyembuhan dengan obat dan lain sebagainya, tetapi tidak kunjung membaik. 6 bulan setelah divonis, papa harus melakukan operasi bypass. Kemudian dari operasi tersebut kondisinya sudah cukup baik, artinya tidak kuning dan gatal lagi karena akibat kanker tadi, saudara. Kemudian setelah bypass, kami melihat dampak dari kanker, badan yang kuning dan gatal mulai hilang. Tetapi badan tidak kunjung menjadi gemuk kembali. Tetapi melihat kondisi itu semakin kurus dan semakin kurus, saudara. Setelah 6 bulan bypass, kurang lebih 1 bulan yang lalu, ke dokter, kemudian dokter mengatakan, dokter heran, wah Bapak masih hidup. Karena memang setelah bypass, dokter bilang kemungkinan paling cuma 6 bulan sudah meninggal. Tapi sudah lebih dari 6 bulan. Setelah 6 bulan lebih, saudara, muncul gejala yang kami tidak pernah nyangka. Karena memang gejala itu muncul setelah 6 bulan bypass. Beliau sudah tidak bisa lagi menerima makanan, saudara. Ketika makan, pasti muntah. Saya melihat setiap hari beliau bergumul dengan rasa sakit yang luar biasa. Setiap kali makan muntah, saudara nggak bisa dicerna dengan baik. Kemudian 2 minggu yang lalu akhirnya kami memutuskan untuk papa dibawa ke rumah sakit dan selama 4 hari kurang lebih dirawat di sana. HB sudah mulai turun, kemudian kalium sudah rendah juga. Akhirnya kita harus transfusi darah sekitar 5 labu dan menaikkan kalium. Oke, bisa nyampe ke 10 HB-nya. Akhirnya setelah 4 hari kami pulang, tetapi betul bahwa makanan dan minuman sudah tidak bisa lagi masuk, saudara. Akhirnya setelah seminggu yang lalu kurang lebih kami menemukan
hal-hal terakhir yang kami lihat, beliau sudah muntah dan muntahnya air dan itu sudah hitam, saudara. Kemudian kami bertanya, kemungkinan memang sudah ada infeksi di dalam lambungnya. Saya, Sarah, dan Mama, saya bilang kita harus siap untuk segala sesuatu yang terjadi. Papa sudah mulai menurun kondisinya, kesadaran masih bagus, saudara. Akhirnya hari Kamis, Papa bilang ke kita, tolong bawa Papa ke IGD. Papa pingin diinfus karena takut dehidrasi. Akhirnya hari Kamis pagi kami ke IGD, kemudian diinfus, saudara. Ketika diinfus, sampai siang hari itu pun infus belum habis. Papa minta pulang. Akhirnya ya sudah, karena Papa minta pulang, kemudian Papa pulang ke rumah. Nyampe di rumah ya seperti biasa, saudara, dia muntah lagi dan minuman makanan sudah nggak bisa masuk lagi ke dalam perutnya. Hari Jumat pagi, saudara, saya boleh memberitahu sedikit bahwa Papa itu belum percaya, atau artinya belum percaya kepada Yesus, belum seagama atau belum menjadi orang Kristen, saudara. Ketika Jumat pagi-pagi saya beli air mineral karena ada rencana beberapa orang mau datang ke rumah. Saya pergi beli mineral, pagi setelah saya pulang nyampe rumah, saudara, pagi-pagi kurang lebih jam 7-an, tiba-tiba Tuhan gerakan saya didorong untuk saya berdoa untuk Papa saya. Ketika itu saya seperti dikasih kekuatan, saya datang ke dalam kamar, sebelum saya berdoa, saya sampaikan Injil, saudara. Saya dikasih hikmat untuk berbicara. Saya bilang kepada Papa, saya tahu dan saya percaya Allah berkuasa menyembuhkan. Dia punya kuasa menyembuhkan. Tetapi saya juga mau katakan bahwa sekalipun Tuhan tidak sembuhkan, tetapi saya mau ketika Papa meninggal karena penyakit ini, Papa tidak takut. Papa punya pengharapan yang pasti akan keselamatan. Saya pun akan meninggal. Saya tidak tahu kapan waktunya, tetapi saya harus pastikan diri saya punya pengharapan yang pasti akan keselamatan kekal. Kemudian saya beritakan tentang Yesus di sana, saya mau beritakan tentang kebenaran Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Papa mendengarkan, setelah itu saya berdoa khusus buat Papa. Saya minta kepada Tuhan biarlah hatinya diterangi, supaya hati yang keras dilembutkan. Saudara, selesai berdoa saya menangis di sana. Selesai berdoa kemudian saya melihat ada satu wajah yang cukup sejahtera, saudara. Saya bertanya, Papa khawatir? Iya, tapi sekarang gimana? Papa sudah tenang. Kemudian dia bilang, ya Denis terima kasih banyak. Tidak ada konfirmasi yang lain, saudara. Dia cuma bilang, Denis terima kasih banyak. Akhirnya setelah berdoa saya siap-siap berangkat ke kantor, saudara. Kemudian jam 3 sore kami ditelepon supaya cepat pulang. Karena Papa sudah berbicara tentang kematian kepada Mama. Akhirnya kami pulang, saudara. Di sore hari kami bersama-sama dengan Papa. Kemudian jam 8:50. Kebetulan saya lagi keluar dari ruangan kamar Papa. Di sana ada Sarah, Mama, dan beberapa keluarga. Jam 8:50 tiba-tiba Tuhan panggil Papa pulang. Saya baru dapat konfirmasi kemarin, saudara. Papa ketika meninggal begitu sangat cepat dan kemudian dia tersenyum, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengetahui apakah Papa adalah domba Yesus. Apakah dia orang yang termasuk percaya karena tidak ada konfirmasi kepada saya. Tetapi ketika dia menjadi khawatir dan kemudian ketika Injil diberitakan dia berterima kasih kepada saya. Dan ketika dia meninggal dengan senyuman. Saya cuma bisa berkata, Tuhan terima kasih. Kalau memang dia adalah pilihanmu, dia sudah di sorga dan kami akan bertemu dengan dia kembali, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya ialah bagaimana kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, di dalam kehidupan kita mengetahui Injil menceritakan saat Yesus hadir di dunia, ada banyak orang bertemu dengan dia. Namun tidak banyak orang atau tidak semua orang melihat dia sebagai Allah. Ada yang hanya menganggap Yesus sebagai anak Yusuf. Ada yang menganggap Yesus anak Maria. Dan beberapa orang yang lain mengatakan hal yang keliru tentang Yesus. Hanya mereka mengatakan bahwa Yesus Yohanes Pembaptis, Yesus Elia, Yesus Yeremia, Yesus salah seorang dari para nabi. Pernyataan mereka tidak ada yang tepat.
Tidak ada satupun yang benar tentang pernyataan siapa Yesus. Tetapi saudara, yang menjadi menarik perhatian saya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya perihal siapakah aku menurut murid-murid. Dan saya melihat salah seorang dari murid Yesus berkata dengan jawaban yang sangat tepat. Matius 16 ayat yang ke-16. Maka Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, Mesias artinya juru selamat. Anak Allah artinya Yesus adalah Allah. Kalau saudara membaca di dalam 1 Petrus, 2 Petrus, Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ketika Petrus berkata engkau Mesias, Anak Allah, Petrus sedang berkata engkau adalah Tuhan dan juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus berkata, perkataan Petrus merupakan anugerah atau pernyataan dari Bapa. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Perkataan Petrus pernyataan Bapa, tetapi juga perkataan Petrus merupakan pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara, mungkin orang berpendapat jadi orang Kristen itu enak, cukup percaya Yesus langsung selamat. Saya mau katakan pendapat ini benar, tetapi kurang lengkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan percaya Yesus kita diselamatkan, betul memang. Tetapi saudara, kita melihat untuk percaya kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dibutuhkan anugerah Allah. Manusia dengan kekuatannya sendiri tidak dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa anugerah Allah mustahil manusia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mustahil manusia diselamatkan. Oleh sebab itu Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya siapa yang dapat beriman kepada Yesus? Saudara, dan jawabannya ialah setiap orang yang telah dipilih menurut anugerah Allah. Katakan amin, saudara. Setiap orang yang telah ditentukan menurut anugerah Allah. Pertanyaannya kembali menjadi penting untuk kita. Kapan Allah memilih dan menentukan orang-orang pilihannya? Firman Tuhan katakan dari semula sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebelum Allah ciptakan kita, sebelum kita lahir ke dalam dunia, Yesus sudah memilih kita. Allah sudah menentukan kita untuk diselamatkan. Saya mau katakan orang-orang pilihan Allah pada akhirnya akan datang kepada Yesus. Amin, saudara. Dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, bahkan dengan tempat yang berbeda.
Bapak Gembala sudah menyaksikan minggu lalu betapa beliau dipanggil oleh Tuhan dan meresponi panggilannya. Menyaksikan Ibu Nanan juga meresponi panggilan Tuhan di usia, waktu, dan tempat yang berbeda. Kita melihat di dalam firman Tuhan, bukankah Paulus juga meresponi panggilan Yesus ketika dia dalam perjalanan hendak menganiaya jemaat Tuhan. Demikian juga dengan Petrus meresponi panggilan Yesus ketika sedang bekerja menjala ikan. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan tentang Musa. Musa meresponi panggilan Yesus bahkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Tetapi tokoh-tokoh ini bisa beriman meresponi panggilan Yesus. Kenapa sebabnya? Karena dari semula sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih dan menetapkan mereka. Amin saudara. Pada hari ini kalau kita bisa datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena Allah sudah memilih kita sebelumnya. Allah sudah menentukan kita sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan Yohanes 6 ayat yang ke-44 juga berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, kita melihat iman kita kepada Yesus tidak bergantung pada kekuatan kita untuk percaya. Tetapi iman kita kepada Yesus bergantung pada kekuatan Allah yang mengaruniakannya kepada kita. Katakan amin. Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-47 dikatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Dengan kata lain, karena kamu tidak dipilih dan ditentukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat orang-orang pilihannya akan meresponi panggilannya melalui pemberitaan firman yang mereka dengar. Amin saudara. Bukankah kita bisa percaya Yesus karena kita mendengar firman, kemudian kita meresponi firman itu. Tetapi firman Tuhan katakan orang-orang yang tidak dipilih tidak akan dapat meresponi panggilan Allah sekalipun mereka mendengar firman. Saudara, saya mau katakan melalui pemberitaan Injil, setiap orang memiliki kesempatan untuk mendengar kabar baik. Tetapi saya juga mau katakan tidak semua orang menjadi percaya dan diselamatkan. Saudara, di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 demikian firman Tuhan. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya perbedaan antara orang-orang pilihan dan bukan orang-orang pilihan terletak pada respon mereka ketika mendengar firman Tuhan. Orang yang dipilih, yang mendapat anugerah Allah, mereka ketika mendengar firman, mereka akan percaya. Amin saudara.
Tetapi orang-orang yang tidak dipilih, ketika mereka mendengar firman, karena mereka tidak mendapatkan anugerah, mereka akan tetap di dalam ketidakpercayaan mereka. Saya berdoa kita semua di tempat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin, saudara. Ketika kita dengar firman, kita mau responi itu, kita mau percaya dan kita mau terima itu di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagi orang-orang yang dipilih, bagi mereka yang akan diselamatkan, Injil, kabar baik adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tetapi Bapak Gembala sudah khotbahkan dengan begitu jelas, untuk orang-orang yang akan binasa, kabar baik, Injil keselamatan adalah batu sandungan dan kebodohan bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan karena kita adalah orang-orang pilihannya. Bagi orang-orang pilihannya, kita bisa memandang firman Tuhan, kabar baik, sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui firman Tuhan menyatakan Yesus datang untuk domba-dombanya. Saudara, di dalam Matius 15 ayat yang ke-24 dikatakan demikian, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Siapa domba-domba Yesus? Orang-orang Israel yang sudah dipilih. Tetapi saya mau katakan tidak semua orang Israel dipilih dan diselamatkan. Tetapi dalam bagian lain firman Tuhan, siapa domba-domba Yesus? Apakah domba yang hanya berasal dari orang-orang Israel? Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan Yohanes 10 ayat yang ke-16, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Domba-domba Yesus berasal dari umat Israel, tetapi juga berasal dari bangsa-bangsa lain, termasuk kita, bangsa Indonesia, saudara. Amin, saudara. Ketika domba-domba Yesus, firman Tuhan diberitakan, mereka akan mendengar. Saudara, kita melihat dan kita mau merefleksi diri kita dengan satu pertanyaan. Apakah saudara adalah domba-dombanya? Apakah saudara termasuk orang-orang pilihannya? Saudara, firman Tuhan katakan, saudara perhatikan, kalau saudara bagian daripada orang pilihan, kalau saudara adalah orang-orang yang termasuk domba-dombanya, maka firman Tuhan ini akan menjadi jawaban untuk kita. Yohanes 10 ayat yang ke-24, ayat yang ke-30, ayat yang ke-20 sampai 30. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Jadi siapa yang percaya? Dia adalah domba-dombanya. Amin, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita adalah domba-dombanya. Ayat yang ke-27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa teologis, dipilih itu predestinasi. Kita melihat predestinasi adalah karunia pertama dari Injil. Saudara, sebelum kita diselamatkan, Allah sudah memilih kita. Kenapa Allah mempredestinasi kita? Allah memilih kita sejak semula sebelum dunia dijadikan.
Karena Paulus tahu ini alasan kenapa Allah sudah pilih kita. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-6. Ia telah menentukan kita supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari pemilihan Allah agar kita mengagumi dan memuliakan kasih karunia-Nya. Saudara, Allah memilih kita supaya apa? Supaya kita kagum dengan karya Allah. Supaya kita kagum dengan kasih karunia Allah. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, kasih karunia itu dalam bahasa Inggris punya dua arti, saudara. Ada grace, ada mercy. Nah, dalam bahasa Indonesia, grace itu kasih karunia. Tapi mercy itu belas kasihan. Seringkali kata ini dipakai secara bergantian. Tetapi tahukah kita bahwa dua kata ini sebetulnya punya pengertian yang sedikit berbeda? Sederhananya saudara, kasih karunia atau grace itu kebaikan Tuhan yang tidak layak kita terima. Belas kasihan atau mercy artinya apa? Tidak menerima hukuman yang layak kita terima. Saudara mungkin bingung untuk mengerti kasih karunia dan belas kasihan. Tetapi ada contoh yang menarik di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Supaya kita bisa mengetahui perbedaan dan pengertian yang tepat kasih karunia dan belas kasihan. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-20 sampai 23. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ini segerombolan orang-orang Aram tiba-tiba ada di tengah-tengah Samaria. Lalu berkatalah Raja Israel kepada Elisa, "Tatkala melihat mereka, kubunuh mereka Bapak." Tetapi jawabnya, "Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka." Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara bisa melihat kasih karunia dan belas kasih ada di sana. Kasih karunianya apa? Mereka diberi jamuan makan dan minuman. Itu enggak layak mereka terima, tetapi diberikan kebaikan, diberi makan dan minum. Belas kasihannya apa saudara? Mereka dibiarkan tetap hidup. Karena biasa tawanan ya dibunuh saudara. Tetapi mereka dibiarkan tetap hidup. Saudara, inilah yang dialami. Inilah yang kita terima sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita menerima mercy. Kita menerima grace. Kita menerima anugerah Tuhan. Kita juga menerima belas kasihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menerima anugerah Tuhan? Bagaimana kita menerima belas kasihan Tuhan? Dan jawabannya ialah melalui inkarnasi Kristus. Inkarnasi artinya apa? Anak Allah datang menjadi manusia. Inkarnasi adalah tindakan karunia utama dari Injil. Inkarnasi adalah karunia utama dari Injil, saudara. Karya inkarnasi Kristus kita tahu sudah sejak kekekalan direncanakan oleh Allah di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara lihat, melalui darah yang mahal, Kristus menebus siapa saudara? Orang-orang pilihannya. Amin saudara.
menebus siapa? Saya dan saudara yang percaya untuk menerima kasih karunia dan belas kasihan. Pengorbanan Kristus membuat kita menerima keselamatan yang tidak layak kita terima. Karena selayaknya kita dibinasakan. Melalui pengorbanan Kristus, Dia menggantikan penghukuman kekal yang seharusnya kita terima. Dan kita tidak mendapatkan penghukuman yang layak kita terima sebetulnya. Itulah karya pengorbanan Kristus. Kita menerima mercy and grace. Kita menerima keselamatan dan dibebaskan dari penghukuman. Tetapi saudara, saya mau katakan keselamatan dan dibebaskan dari hukuman bukanlah tujuan utama dari pengorbanan Kristus. Kita melihat tujuan tertinggi daripada pengorbanan Kristus adalah agar kita dibawa dan didekatkan kembali kepada Allah. Kita memiliki hubungan yang personal kita dengan Allah. Itulah tujuan tertinggi daripada inkarnasi Yesus dan yang berkorban untuk kita supaya kita didekatkan dan dibawa kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya apa? Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Efesus 2 ayat yang ke-13 dan 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh, yaitu Roh Kudus, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada akhirnya pengorbanan Kristus, kita dapat memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Amin saudara. Karena kita didekatkan dan kembali bersatu dengan Allah dan menikmati, memuliakan Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17 dikatakan demikian, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ini akibat. Sebabnya apa? Ayat yang ke-17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu. Siapa anak domba itu? Dia adalah Kristus. Akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara perhatikan, anak domba Yesus Kristus memuaskan dan melindungi kita. Dia menuntun dan menghibur kita. Dan anak domba itu juru selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya di dalam Yesus kita boleh masuk surga dan diselamatkan. Amin saudara. Tetapi jika saya bertanya, kira-kira apakah ada kebahagiaan jika di surga tidak ada Kristus? Saudara akan tetap masuk surga, akan tetap ingin ke surga jika di surga tidak ada Kristus, saudara? Untuk apa? Betul saudara? Karena surga yang sesungguhnya tidak berbicara tentang tempat saja, tetapi kita bisa menikmati pribadi Kristus dan memuliakan Dia di sana. Amin, saudara. Saudara perhatikan, saudara punya rumah, di sana ada istri, anak, dan orang tua. Ketika saudara pergi keluar kota, saudara rindu rumah. Apa yang saudara rindukan? Suasananya? Kamar tidur saudara atau makanannya? Betul saudara? Saudara pulang ke rumah, saudara merasa ada sukacita. Tetapi terlebih lagi sebetulnya saudara sedang tidak menikmati hal-hal itu. Tetapi yang saudara sedang nikmati ialah pribadi-pribadi yang ada di rumah itu. Betul saudara? Saudara pulang ke rumah, misalkan saudara masih seorang anak, pulang ke rumah berharap papa mama ada di rumah. Saudara sudah pergi jauh keluar kota dan sudah lama gak ketemu papa mama. Pengen pulang ke rumah, pengen ketemu mereka. Pas nyampe rumah, wah senang di rumah. Tetapi papa mama gak ada.
Kira-kira ada sukacita nggak saudara? Nggak ada. Jadi di rumah itu sebetulnya saudara menikmati rumahnya atau menikmati pribadi yang ada di rumah itu? Susah dijelaskan saudara, betul? Tetapi kita sedang menikmati pribadi orang-orang yang ada di rumah itu. Ketika kita berbicara sorga, kita sedang tidak menikmati suasananya saja. Kita sedang tidak menikmati hal-hal yang indah di sorga. Tetapi terlebih daripada itu, kita sebetulnya sedang menikmati satu pribadi. Dan dia adalah Allah. Dan dia adalah Yesus Kristus yang nampak oleh mata jasmani, yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap saudara-saudara punya pandangan yang benar mengenai ini. Yesus itu orang mana saudara? Orang Yahudi, betul. Dia fisiknya orang mana saudara? Kita nggak tahu kayak gimana betul saudara ya. Tetapi saya selalu membayangkan, waduh saya siap nggak ya ketemu Yesus orang Yahudi. Saudara, kita akan melihat dia dengan tubuh kemuliaan, dia punya identitas, dia kelihatan oleh mata kita, dia raja kita. Dan kemungkinan besar dia tidak sama dengan kita face-nya. Kita orang Asia, sedangkan dia orang mana itu Timur Tengah, saudara. Dia daerah sana. Pasti berbeda, tetapi saya berharap saudara, saya punya pengharapan bahwa saya akan bertemu dengan dia muka dengan muka. Saya menunggu momen itu dan saya punya pengharapan yang luar biasa tentang itu. Saya akan melihat Yesus sebagai raja atas segala raja dan dia sebagai pribadi yang kelihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melihat kebenaran ini. Saudara, jadikan Yesus sebagai personal dalam hidup kita. Jangan cuma jadikan dia juru selamat kita, tetapi lebih daripada itu saudara, kita mau menikmati dia sebagai pribadi yang memuaskan kita. Amin saudara. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita kasihi, ada kepuasan yang kita dipuaskan oleh pribadi-pribadi itu. Yesus juga mau, dia sumber kepuasan bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam semuanya itu Yesus segalanya. Dan di dalam Yesus kita memiliki jalan masuk untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Jangan pernah berpikir ada jalan lain. Yesus sendiri berkata, dialah jalan satu-satunya untuk kita bisa datang dan menikmati Allah dan memuliakan Allah. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat anugerah Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, dua karya Injil yang luar biasa. Predestinasi, dipilih, itulah karya Injil yang pertama. Engkau memilih kami sebelum dunia dijadikan. Dan karya Injil yang kedua, Engkau datang berinkarnasi untuk menyelamatkan umat-umat pilihan-Mu. Dan kami bersyukur siapa umat pilihan Allah? Ialah mereka yang mendengar firman, mendengar Yesus, percaya, dan orang yang percaya tidak akan dibinasakan. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh memberitakan Injil, supaya orang-orang pilihan Allah di luar sana yang belum mendengar Injil, mereka boleh mendengar. Siapa yang dipilih mereka boleh percaya dan diselamatkan. Dan siapa yang tidak dipilih mereka akan tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh mengerti kebenaran ini dan menjadi dasar, karena kami tahu predestinasi, inkarnasi ini merupakan karya Injil. Oleh sebab itu kami boleh memuliakan Allah dan melihat anugerah Allah yang begitu agung dan mulia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.